Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nur Hasana. Saya dari Prodi Tadris Bahasa Indonesia semester 7A. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang evaluasi pembelajaran bahasa Indonesia. Oke, yang pertama di sini ada pengertian. Nah, evaluasi pembelajaran adalah proses sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan informasi mengenai hasil belajar peserta didik serta efektivitas proses pembelajaran dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jadi, evaluasi itu merupakan kegiatan untuk mengetahui sejauh mana tujuan pembelajaran telah tercapai serta sebagai dasar dalam pengambilan keputusan terhadap peserta didik maupun program pembelajaran. Dalam konteks bahasa Indonesia, evaluasi mencakup kemampuan siswa dalam 4 keterampilan utama, yaitu menyimak, berbicara, membaca, dan menulis, serta sikap positif terhadap penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Oke, di sini ada tujuan evaluasi pembelajaran, yang dimana evaluasi ini memiliki dua tujuan besar. Tujuan utama yaitu tujuan umum, yang mana mengukur tingkat keberhasilan proses pembelajaran, kemudian mengetahui sejauh mana peserta didik mencapai kompetensi dasar, kemudian menilai efektivitas, strategi, metode, dan media pembelajaran yang digunakan oleh guru, serta memberikan dasar untuk menentukan tindak lanjut pembelajaran seperti remedial, pengayaan, atau pengembangan program. Kemudian di sini ada tujuan khusus yang mana mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan peserta didik dalam berbahasa, kemudian mengetahui perkembangan kemampuan berbahasa dari waktu ke waktu. Kemudian di sini menentukan nilai hasil belajar sebagai laporan kemampuan peserta didik. Kemudian memberikan umpan balik kepada siswa dan guru agar pembelajaran lebih bermakna, serta menilai sikap, minat, dan tanggung jawab siswa dalam menggunakan bahasa Indonesia. Di sini terdapat fungsi evaluasi pembelajaran, yang mana fungsi utamanya di sini terdapat fungsi diagnostik, yang mana untuk mengetahui kesulitan belajar peserta didik dan faktor penyebabnya. Dengan hasil evaluasi ini, guru dapat menentukan langkah perbaikan yang tepat. Kemudian fungsi yang kedua di sini ada fungsi formatif, yang dimana dilaksanakan selama proses belajar berlangsung dengan tujuan memperbaiki strategi, metode, atau kegiatan pembelajaran agar hasilnya lebih baik. Kemudian fungsi yang ketiga ada fungsi sumatif, yang dimana dilaksanakan di akhir pembelajaran untuk menentukan tingkat pencapaian hasil belajar siswa secara keseluruhan, misalnya dalam ujian akhir semester atau ujian kenaikan kelas. Kemudian fungsi yang keempat yaitu fungsi penempatan atau placement, untuk menempatkan peserta didik dalam posisi yang sesuai, misalnya kelompok belajar atau tingkat kemampuan yang sepadan. Dan fungsi yang terakhir yaitu fungsi selektif, yang dimana digunakan untuk menentukan peserta didik yang memenuhi kriteria tertentu seperti kenaikan kelas, kelulusan, atau penerimaan program lanjutan. Oh ya, maaf, di sini ada fungsi pengukur. Ternyata di sini juga ada fungsi pengukur, yang dimana keberhasilan program evaluasi ini digunakan untuk menilai efektivitas kurikulum, media, dan metode pembelajaran bahasa Indonesia secara keseluruhan. Di sini juga terdapat prinsip-prinsip evaluasi pembelajaran, yang dimana guru juga perlu memperhatikan prinsip-prinsip tersebut. Yang pertama ada objektivitas. Jadi evaluasi itu harus berdasarkan data yang nyata, bukan pada perasaan atau penilaian subjektif guru. Kemudian komprehensif. Nah, evaluasi ini mencakup seluruh aspek pembelajaran, baik ranah kognitif atau afektif maupun psikimotor. Kemudian di sini ada keadilan, yang dimana semua peserta didik harus mendapatkan kesempatan yang sama dan penilaian yang seimbang tanpa diskriminasi. Kemudian keterpaduan.
Jadi evaluasi itu harus berjalan dengan tujuan, materi, metode, dan kegiatan pembelajaran. Selanjutnya ada kontinuitas atau berkesinambungan. Jadi evaluasi ini tidak dilakukan hanya di akhir pembelajaran, akan tetapi secara terus-menerus selama proses berlangsung. Selanjutnya ada keterbukaan, yang dimana hasil evaluasi ini sebaiknya diinformasikan kepada siswa agar mereka mengetahui hasil kelemahan dan cara memperbaikinya. Selanjutnya bermakna. Nah, hasil evaluasi ini harus dimanfaatkan untuk memperbaiki proses belajar, bukan sekedar untuk menentukan nilai di akhir. Oke, baik. Di sini terdapat aspek-aspek yang dievaluasi dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Jadi dalam pembelajaran bahasa Indonesia, evaluasi tidak hanya menilai hafalan atau teori kebahasaan saja, tetapi juga kompetensi komunikatif dan sikap berbahasa. Jadi di sini yang pertama kita juga harus menilai keterampilan menyimak dari siswa. Jadi menilai kemampuan memahami makna pesan lisan baik dalam percakapan, pidato, berita, atau tayangan audio visual. Jadi aspek yang perlu diperhatikan di sini yaitu kemampuan menangkap isi atau menyimpulkan dan menilai informasi. Jadi itu dari keterampilan menyimak. Kemudian yang kedua di sini keterampilan berbicara. Jadi mengukur kemampuan siswa dalam mengungkapkan ide secara lisan dengan jelas, logis, serta sesuai dengan konteks dan norma kebahasaan. Jadi penilaian mencakup ketepatan pengucapan, kelancaran, struktur bahasa, dan kemampuan menyampaikan gagasan. Itu keterampilan berbicara. Kemudian yang ketiga di sini ada keterampilan membaca. Jadi guru itu menilai kemampuan memahami isi teks tertulis, menemukan gagasan utama, makna tersurat maupun tersirat, serta kemampuan menafsirkan dan menilai isi bacaan. Dan keterampilan terakhir yaitu keterampilan menulis, yang dimana guru menilai kemampuan siswa dalam mengekspresikan gagasan secara tertulis dengan memperhatikan struktur isi, teks, kebahasaan, serta penggunaan ejaan yang benar. Selain 4 keterampilan tersebut, evaluasi juga mencakup sikap terhadap bahasa Indonesia, yang dimana sikap rasa bangga, kesantunan berbahasa, dan tanggung jawab dalam menggunakan bahasa dengan benar, serta pengetahuan kebahasaan, yang dimana tata bahasa, kosakata, dan ejaan. Dilanjut dengan jenis-jenis evaluasi pembelajaran bahasa Indonesia, yang mana pembelajaran bahasa Indonesia ini dapat dibedakan berdasarkan waktu, tujuan, dan sifatnya. Oke, pertama di sini evaluasi diagnostik, yang dimana dilakukan sebelum pembelajaran dimulai untuk mengetahui kemampuan awal siswa serta kesulitan yang mungkin dihadapi. Kemudian yang kedua di sini evaluasi formatif, yang dimana dilakukan selama proses pembelajaran untuk memperbaiki metode, strategi, atau pendekatan pengajaran. Dilanjut dengan jenis evaluasi yang ketiga, di mana jenis evaluasi sumatif dilakukan setelah proses pembelajaran selesai untuk menentukan tingkat pencapaian hasil belajar. Kemudian keempat, evaluasi penempatan atau placement evaluation, bertujuan menempatkan siswa pada kelompok atau tingkatan yang sesuai dengan kemampuan awalnya. Dan yang jenis yang kelima di sini evaluasi afektif dalam sikap, untuk menilai minat, motivasi, dan sikap peserta didik terhadap pembelajaran bahasa Indonesia. Jadi itu jenis-jenis dari evaluasi. Kemudian terdapat juga langkah-langkah pelaksanaan evaluasi pembelajaran. Yang pertama, menetapkan tujuan evaluasi. Tujuan disesuaikan dengan kompetensi dasar yang ingin dicapai. Kemudian yang kedua, menentukan aspek yang akan dievaluasi, misalnya aspek keterampilan berbicara, membaca, atau menulis. Kemudian yang ketiga, menentukan waktu pelaksanaan evaluasi. Apakah dilakukan di awal, tengah, atau akhir proses pembelajaran. Selanjutnya, melaksanakan kegiatan evaluasi.
Jadi guru itu mengamati, memberi tugas, atau melakukan penilaian langsung terhadap kegiatan siswa. Jadi begitu. Selanjutnya mengolah dan menganalisis hasil evaluasi. Dari data hasil penelitian diolah untuk mengetahui tingkat pencapaian siswa. Selanjutnya menafsirkan hasil dan menarik kesimpulan. Jadi hasil evaluasi ini diinterpretasikan untuk menentukan tingkat keberhasilan belajar. Yang selanjutnya melakukan tindak lanjut, yang dimana berdasarkan hasil evaluasi, guru memberikan program remedial bagi siswa yang belum tuntas dan pengayaan bagi siswa yang sudah mencapai kompetensi. Oke, selanjutnya yang akan kita bahas yaitu tindak lanjut hasil evaluasi. Jadi evaluasi ini tidak berhenti pada pemberian nilai, akan tetapi harus diikuti dengan langkah tindak lanjut agar hasilnya bermakna. Yang pertama, memberikan umpan balik atau feedback. Guru memberikan komentar dan saran untuk perbaikan kemampuan siswa. Kemudian selanjutnya yang kedua, program remedial, yang dimana diberikan kepada siswa yang belum mencapai kriteria ketuntasan minimal agar memahami kembali materi yang belum dikuasai. Selanjutnya yang ketiga, program pengayaan, yang dimana diberikan kepada siswa yang telah melampaui target ke pembelajaran untuk memperluas wawasan dan kemampuan. Selanjutnya refleksi guru, yang dimana guru ini melakukan refleksi terhadap hasil evaluasi untuk memperbaiki metode dan strategi pembelajaran di masa mendatang. Dan yang kelima di sini pelaporan hasil evaluasi. Jadi disampaikan kepada pihak terkait seperti orang tua, lembaga pendidikan, jadi sebagai bentuk akuntabilitas proses belajar. Di sini juga terdapat tantangan dalam evaluasi pembelajaran bahasa Indonesia. Jadi dalam evaluasi pembelajaran bahasa Indonesia juga sering menghadapi berbagai kendala, di antaranya kesulitan menilai aspek, keterampilan berbicara dan menulis yang sifatnya subjektif, kemudian keterbatasan waktu untuk melakukan penilaian menyeluruh, kemudian juga kurangnya pemahaman guru terhadap prinsip evaluasi autentik, kemudian terbatasnya sarana pendukung evaluasi seperti alat rekam atau bahan bacaan. Jadi yang saya sebutkan tadi itu kendala-kendala dalam evaluasi pembelajaran bahasa Indonesia. Di sini juga terdapat upaya yang dapat dilakukan, jadi menggunakan kriteria penilaian yang jelas dan terukur, kemudian melibatkan penilaian diri dan teman sejawat untuk memperkuat objektivitas. Kemudian selanjutnya meningkatkan kemampuan guru dalam merancang penilaian autentik dan bermakna. Selanjutnya memanfaatkan teknologi digital untuk membantu proses penilaian. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Dapat saya simpulkan bahwa evaluasi pembelajaran bahasa Indonesia merupakan bagian penting bagi proses pendidikan yang bertujuan menilai, memperbaiki, dan mengembangkan kemampuan berbahasa siswa. Jadi melalui evaluasi yang objektif ini, guru dapat memahami potensi siswa, meningkatkan kualitas pembelajaran, serta menumbuhkan sikap positif terhadap bahasa Indonesia sebagai sarana berpikir, berkomunikasi, dan berbudaya. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.